Oke, perhatikan nak. Jadi praktikumnya itu halaman 53 ya. Yang judulnya itu penentuan sifat asam, basa, netral, garam dalam air. Berarti ini menggunakan konsep hidrolisis garam ya. Praktikumnya ini ada di YouTube saya. Nanti saya kirim link ya. Ada di YouTube saya, nanti saya kirim link. Jadi kalian nanti akan mengambil data dari praktikum. Jadi dari video praktikum yang saya jelaskan nanti di YouTube itu, kalian akan mengambil data. Nah, data apa? Perhatikan di halaman 54. Nah, pertama-tama saya akan jabarkan ini dulu, nah, ya. Pertama-tama saya jabarkan ini dulu. Nah, di sini kan ada dikasih tahu ya, trayek pH, beberapa indikator. Nah, ini ada metil merah, di mana angkanya dari 4,2 sampai 6,3. Dan perubahan warnanya merah, kuning. Nah, ini kamu udah tahu maknanya kan? Jadi kalau lebih kecil dari 4,2, lebih kecil sama dengan 4,2 nanti pH-nya. Maka akan menunjukkan warna merah, pakai metil merah. Kalau nanti dia lebih besar atau sama dengan 6,3, akan menunjukkan warna kuning. Jadi ini seperti indikator yang kita gunakan di awal-awal itu loh, yang kita menghitung. pH-nya sekian, sekian, sekian gitu. Nah, kemudian ada bromtimol biru, ya, ada angkanya, ada warna, dan phenolphthalein ada angka pH-nya dan ada warna yang terbentuk. Jadi ini kayak gitu ya caranya. Oke, jadi larutan garam yang diuji di video itu ada 7. Persis seperti yang ada di buku. Nah, berarti mulai dari apa? Mulai dari NaCl, NH4Cl, ZnSO4, Na2SO4, Na2CO3, KNO3, dan CH3COONa. Warna indikator dalam larutan garam. Nah, nanti di video itu saya sudah menguji setiap larutan garam ini dengan 3 indikator yang berbeda. Jadi nanti saya tunjukkan ke kamera di video itu, NaCl, larutan NaCl, larutan garam NaCl, pakai BTB warna apa, udah ada. Tapi saya nggak sebutkan warnanya apa, saya hanya tunjukkan di kamera. Jadi kalau kalian nanti nonton, usahakan videonya itu yang kalian tonton kualitas yang paling bagus, yang 720 minimal ya. Nah, jadi kalau kalian menonton kualitas yang bagus, maka warna yang ditimbulkan setiap indikator itu akan terlihat sangat jelas. Dan kamu menonton yang kualitas 144, yang nggak kelihatan lah, ya patah-patah itu nanti. Jadi lihat kualitas yang paling bagus. Nah, nanti dengan BTB warnanya apa? Ada di situ, kamu simpulkan sendiri. Dengan MM, kalau kita uji larutan NaCl, warnanya apa? Ada di situ. Jadi saya tunjukkan gitu loh. Dengan indikator PP, warnanya apa? Paham ya? Nah, lakukan hal yang sama dengan garam yang selanjutnya. Dari garam nomor 2 sampai nomor 7, lakukan hal yang sama untuk mengisi warna indikator dalam larutan garam. Paham ya, nak? Oke. Nah, ini indikator universal apa? Nah, indikator universal itu apa? Indikator universal itu kertas yang panjang gini loh. Kertas yang panjang gini. Terus di sini ada warna-warna gitu loh. Nah, ini yang dicelupkan nanti. Jadi pH indikator universal itu menentukan nilai pH. Jadi kita bisa menentukan nilai pH-nya. Bagaimana cara menentukan nilai pH-nya? Cara menentukannya sebagai berikut. Oke, perhatikan di layar kalian. Di sini ada saya tuliskan, nak. Ada saya bagikan. Ya. Nah, di sini kertasnya itu kayak gini. Jadi kertas indikator universalnya itu kayak gini ya. Nih. Jadi ini nanti saya celupkan ke larutan di video itu. Terus warnanya akan terbentuk dan kamu cocokkan ke sini. Nah, ini kan ada angkanya 0 sampai 14. Nah, menurut kamu warnanya itu paling cocok dengan warna angka berapa? Nah, itulah pH-nya. pH-nya berapa berarti kamu cocokkan ke 4 warnanya itu dengan ini.
Pak, yang mana yang atas, yang mana yang bawah? Nah, ini kan panjangnya ada lebihnya. Jadi gini loh, nak. Kertasnya itu kan gini ya. Kertasnya itu kan gini. Di bawah ada 4 warna. 1, 2, 3, 4. Terus di sini adalah kertas kosong gitu kan. Jadi cara mengeceknya adalah ini yang paling bawah. Ya. Ini warna yang paling bawah. Jadi yang paling bawah itu, yang paling ujung itu yang paling bawah. Jadi itu di daerah sini gitu, nak. Jadi kalau kita ambil misalnya gini, ini kertasnya kan ada 4 sisi kan. 4 warna. Jadi dia 1, 2, 3, 4. Jadi kertas yang kosong di atas itu adalah bagian kosong. Jadi bagian warna yang paling bawah itu adalah yang letaknya paling ujung di kertasnya. Itu paling bawah di ini namanya pembandingnya ini. Jadi kita mengecek nilai pH-nya itu dia dari warna ini. Nah, maka kamu cocokkanlah ke 4 warna sekaligus. Kira-kira ke 4 warna sekaligus ini paling cocok dengan nomor berapa? Kan ada nomornya 0, 1, 2, sampai 14. Paling cocok dengan nomor berapa, maka itulah pH-nya. Jadi nanti di video itu saya tunjukkan, saya celupkan ke dalam larutan garamnya, kertas indikatornya ini, terus saya tunjukkan ke dalam kamera. Ini loh warnanya, nak, gitu ya. Perhatikan saya pegang itu ujungnya. Jadi tangan saya di sini, tangan saya pegang ini, nak. Tangan saya pegang ujung ini, ya. Maka pada saat saya tunjukkan ke kamera, yang kelihatan adalah ujung paling atas ini. Jadi kamu nanti screenshot aja, terus kamu lihat ini. Nah, ini nanti saya kirim sama kalian ya. Ini saya kirim nanti ke ketua kelas. Ini namanya pembanding atau dasar warnanya. Warna dasarnya untuk melihat pH-nya berapa. Jadi kira-kira dari keempat warna sekaligus ini yang paling cocok, angka nomor berapa, itulah pH larutan garamnya. Jadi pH larutan garamnya itu bisa langsung dilihat dengan membandingkan warna pada kertas indikator universal yang terbentuk. Ya, kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Saya lanjut dulu. Nah, jadi nanti di sini ya, nak, anak-anak semua. Jadi di tabel pengamatan ini yang indikator universal ini yang pakai kertas tadi. Nah, ini berarti berupa angka. Misalnya NaCl. NaCl kan kita tahu memang pH-nya secara teori kan 7 kan pH-nya. Tapi kita harus berdasarkan percobaan loh, nak ya. Saya ulangi, kita harus berdasarkan percobaan, jangan yang lain-lain. Kalau misalnya kamu dapat warnanya itu berdasarkan kertas percobaan itu, warnanya itu mirip 6, Pak. Ya udah buat 6. Jangan paksa 7 gitu loh ya. Kalau misalnya dapatnya 8, ya udah buat 8. Nah, tapi itu kita tahu bersama, oh ini tidak sesuai teori. Kalau tidak sesuai teori kan banyak faktor yang bisa membuatnya seperti itu. Bisa jadi garam dapurnya itu udah terlalu lama. Jadi udah dipengaruhi oleh lingkungan lab. Nah, di lingkungan lab itu kan bisa jadi misalnya campurannya itu sudah terkontaminasi, bisa jadi. Bisa jadi dari mana? Dari pipet tetes segala macam bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi secara teori memang 7. Tapi kalau misalnya nggak ketemu 7, jangan dipaksa gitu loh. Paham maksud saya, nak? Oke. Nah, jadi itu yang pertama tentang pengamatan ya. Tentang pengamatan. Nah, kemudian kita masuk ke analisis data. Nah, analisis datanya ini coba perhatikan. Analisis data, pertanyaannya ini tolong dibaca, nak. Yang baca si Emmanuel. Ya, maaf. Or F. Berdasarkan percobaan dengan indikator sintesis, buatlah garis bilangan untuk menganalisis pH dari garam-garam yang diuji. Nah, maksudnya ngerti kan ya? Jadi gini, kita pakai indikator 3 kan? Oke, misalnya, saya akan kasih contoh yang A, misalnya ya, nak. Oke, perhatikan. Saya akan kasih contoh yang A.
Misalnya nih, pakai BTB dia misalnya warna kuning. Misalnya warna biru, misalnya ya, misalnya biru. Pakai BTB ini biru loh, NaCl-nya. Ini hanya misal ya, nak. Terus pakai metil merah, dia kuning loh, kuning. Pakai phenolphthalein, dia tidak berwarna loh, tidak berwarna. Jadi maksudnya yang E itu buat garis bilangan. Berarti saya akan buat NaCl dulu kan. Maka garis bilangannya saya akan buat gini. Oke, dengan BTB biru. Biru itu 7,6 di sebelah kanan. Berarti 7,6 ke atas. Jadi kayak yang udah kita pelajari gitu loh, nak. Kuning, MM. Saya dapat dari video itu MM itu kuning. Oh, 6,3 ke kanan. Kanan. Terus phenolphthalein. Oh, 8,3 tidak berwarna. Berarti ke kiri. Maka kesimpulannya ini apa, nak? Yuk. Kalau misalnya NaCl datangnya kayak gini, kesimpulannya apa? Range pH-nya NaCl. Maka pH-nya sama dengan gimana? Berapa, Selena? 7,6 sampai 8,3. Lebih besar sama dengan 7,6. Harus jelas ya. Lebih kecil sama dengan 8,3. Oke, jangan lupa diarsir. Harus diarsir ya. Harus diarsir nanti untuk menjawab yang F. Nah, lakukan hal yang sama sampai nomor 7. Sampai yang ke-7. Berarti ada 7 garam. Nah, NaCl ini belum selesai loh. Ini hanya saya misalkan doang loh, kayak gini warnanya. Oke, nak? Paham ya? Oke. Jadi kita udah menyelesaikan 2 konsep. Yaitu yang E, cara ngisi, dan F. Yang G, kesimpulan. Nah, tadi berdasarkan data F yang udah kamu buat garis bilangan, kamu kan udah tahu, misalnya tadi range pH-nya NaCl udah tahu kan? Berdasarkan contoh yang saya buat tadi, maka pH NaCl-nya pH lebih besar sama dengan 7,6, lebih kecil sama dengan 8,3. Jadi di sini range pH ditulis. Dari mana ini range pH dapat? Ini dapatnya dari poin F. Dari poin F. Nah, sifat larutan asam basa netral. Maka berdasarkan kesimpulan ini, kira-kira pH-nya itu lebih besar 7,6, lebih kecil 8,3, asam basa atau netral? Alexandro, itu asam basa atau netral berdasarkan range ini? Basa, Pak. Basa. Nah, jadi kalau misalnya kamu bertanya, Pak, NaCl itu kan bukan basa tapi netral. Iya, benar. Tapi sifat larutan ini kita ambil dari kesimpulan range pH. Ya walaupun dia salah di situ kan kita menguji nih. Jadi ini kesimpulan dari F. Sifat larutannya itu dia asam basa netral dari range pH-nya. Kesimpulan dari range pH. Paham maksud saya ya, nak? Nah yang ini, jenis hidrolisis, parsial atau tidak terhidrolisis. Maka ini berdasarkan teori aja lah. Jadi kita bisa tahu bahwa teorinya nyambung nggak sama ininya, sama prakteknya. Kalau nggak nyambung, bukan berarti teorinya salah loh, nak, ya. Kalau nggak nyambung bisa berarti itu bahannya itu sudah tidak bagus. Larutan NaCl-nya sudah tidak bagus, sudah terkontaminasi dengan zat-zat lain bisa jadi. Namanya yang saya coba itu larutannya itu, nak, sudah setahun nggak kita pakai loh. Ya, udah diam setahun. Jadi bisa jadi dia udah terkontaminasi. Karena yang saya pakai itu adalah larutan yang lama-lama. Jadi yang udah lama nggak dipakai gitu. Tapi memang keadaannya tertutup. Tapi kan walaupun tertutup, tidak memungkinkan terjadi kontaminasi kan. Makanya misalnya tidak sesuai teori. Tapi untuk menjawab tabel kesimpulan yang terakhir ini, berdasarkan teori aja. Nah, NaCl itu kan kita tahu bersama itu garam yang tidak terhidrolisis. Maka tulislah tidak terhidrolisis. Nah, gunakan hal yang sama dengan konsep yang sama untuk nomor 2 sampai nomor 7.
cara menjawab pertanyaan ini, yang pertama, tuliskan reaksi yang menyebabkan garam tersebut bersifat asam atau basa. Oke, bagaimana ini? Maka ini kita tuliskan reaksi hidrolisisnya semua. Reaksi hidrolisis garam semua. Semuanya. Berarti ada berapa, nak? Ada 7. Berarti kita mulai dari yang NaCl dong. Kita mulai dari yang nomor 1. Misalnya NaCl. Saya kerjakan NaCl ya. Tapi kalian tetap kerjakan lagi ya NaCl. Nah, NaCl itu kan berarti dari Na plus tambah Cl-. Maka reaksi hidrolisisnya Na plus tambah H2O. Ini tidak terjadi reaksi. Cl- tambah H2O. Ini juga tidak terjadi reaksi. Udah. Itulah reaksi NaCl. Jadi NaCl tidak terhidrolisis. Nah, kalian kerjakan yang nomor 2 sampai nomor 7. Berdasarkan teori yang udah kita pelajari. Kalau misalnya di buku lab ini nggak muat, kalian boleh tambahkan kertas yang lain. Asal poinnya benar. H pertanyaan yang A. Jadi poin-poinnya itu jelas. Kalian boleh pakai kertas yang lain, nggak harus di buku lab ini. Ngerti ya, nak? Oke. Jadi lakukan hal yang sama terhadap garam nomor 2. Garam nomor 2 itu berarti NH4Cl sampai CH3CONA. Semuanya ya. Oke, next. Nomor B. Tentukan konsentrasi garam-garam yang diuji. Konsentrasi garam yang diuji itu yang netral nggak usah. Yang netral nggak usah. Yang netral itu yang mana? Jadi NaCl nggak usah diuji. Na2SO4 nggak usah diuji. KNO3 nggak usah diuji. Jadi yang diuji nomor berapa? Yang diuji garam nomor 2, garam nomor 3, garam nomor 5, garam nomor 7. Berarti ada 4 garam yang akan kita hitung konsentrasinya. Saya akan ajarin kalian untuk menghitung konsentrasi garam nomor 2. Nomor 2 aja ya. Oke, konsentrasi garam nomor 2. Berarti kalian nanti mengerjakan 357. Tapi tetap nomor 2 ditulis. Karena nomor 2 itu hanya contoh saya buat. Saya nggak tahu konsentrasinya berapa kan gitu. Misalnya, nomor 2 itu kan NH4Cl. Maka ini kalau diionkan, ini hidrolisis garam parsial yang bersifat asam, ya kan? Jadi ini hidrolisis garam parsial yang bersifat asam. Jadi nanti yang dicari adalah H+ dong, nak. Ya enggak? H+ sama dengan akar, apa rumusnya hidrolisis garam parsial bersifat asam? Kw per Kb. Nah ini kalau NH3 maka yang dipakai NH, karena ini NH4 berarti yang dipakai NH3 dong. Kb NH3 kan. Dikali konsentrasi NH4Cl itu, maka ion lemahnya siapa? Itu ion lemahnya NH4+ tambah Cl-. Berarti ini konsentrasi NH4+. Paham ya? Nah, pH-nya dari mana? Ini dari mana? Kan pertanyaannya gitu. Nah, ini dari mana kah? Ini dari mana? Dari mana ini? Oke, dari mana? Perhatikan. H+-nya itu dari sini. Dari sini. Dari sini tadi. Ini berapa kamu dapat dari kertas indikator? Paham ya anakku ya? Misalnya nih ya, misalnya ini saya dapat 5. Misalnya lo ya, bukan berarti ini kalian ini. Misalnya dapat 5. Jadi ini berdasarkan percobaan, H+-nya itu dari percobaan ya. Misalnya dapatnya 5, maka saya akan ambil data ke sini, ke bawah ini. Oke. Saya akan ambil data ke bawah ini yang pH-nya 5. Kalau pH-nya 5, berarti di sini H+-nya 10-5 dong, ya enggak? Ya kan? 10-5 sama dengan akar dari Kw-nya 10-14 kan? Dibagi Kb-nya tadi udah ada nih, karena dia NH4 berarti NH3 dong. 1,8 kali 10-5 dikali molaritas NH4+. Nah,
Ini berarti dikuadratin 10 min 10 sama dengan ini ke sini berarti 10 min 9. Ya kan? Kali 1,8. Ya enggak? Kali NH4 plus. Kan dikuadratin kiri kanan kan? Maka konsentrasi NH4 plusnya dapat dong, Nak. Berapa? 1,8 kali 10 minus 1 molar. Nah, kalau NH4 plusnya 1,8 kali 10 minus 1 molar, perbandingan koefisiennya ini berapa, Nak? Ini 1:1. Maka garamnya berapa? Jadi molaritas NH4Cl berdasarkan reaksi ini dan berdasarkan yang saya dapatkan adalah 1,8 kali 10 minus 1 molar. Jadi hati-hati H plusnya dari mana? Itu dari trayek pH kertas indikator universal yang kalian gunakan. Pak, kalau misalnya nggak sesuai, misalnya harusnya sifatnya secara teori asam loh, tapi secara pH dia jadi basa loh, nggak apa-apa, gunakan angkanya itu aja. Jadi angkanya nggak usah sesuai teori, ya nggak masalah. Hati-hati, kalau ini asam pH-nya, maka yang dipakai H plusnya kan. Tapi kalau dia basa, walaupun tertulis di situ pH, kalian ubah ke OH- dulu, Nak, ya. Contohnya nomor mana tadi ini yang nggak ikut? Sabar. Yang nggak ikut kan 146 nggak ikut. Contoh yang bersifat basa itu nomor 5 kan. Nah, kalau pH nomor 5 itu nanti pH-nya basa misalnya, maka ubah dulu ke POH. Karena yang masuk ke rumus OH-. Nah, gunakan hal yang sama. Nah, itu aja dari saya penjelasan dari praktikum ini. Dikumpulkan Selasa minggu depan. Berarti tanggal 23. Saya yakin nggak akan muat ini di kertas praktikum kalian. Nah, 100% tidak akan muat ini di kertas praktikum kalian. Sedangkan yang H aja ada 7 reaksi. Nggak akan muat di kertas kalian, di kertas praktikum ini. Jadi saran saya kerjakanlah di kertas yang lain. Contoh di kertas HPS boleh, F4 boleh. Tapi buat sesuai dengan nomornya. Ya. Berarti dimulai dari apa tadi, Nak? Dimulai dari halaman 54, yaitu mulai dari E, pengamatan. Jadi kalian, ini ditulis ya tapi ya. Ini tetap ditulis di laporannya, ini ditulis. Jadi ditulis ini. Jadi saya memeriksanya bisa langsung lihat. Ini ditulis trayek pH-nya, karena ini yang kalian gunakan untuk mengolah data kan. Ini ditulis terus langsung pengamatan. Pengamatan, kan tadi udah saya jelaskan. Kemudian analisis data seperti yang saya jelaskan. Kemudian kesimpulan seperti yang saya jelaskan. Dan jawab pertanyaan seperti yang saya jelaskan. Yang bertanya dari siapa, Nak? Akan, Mbak. Ya, pertanyaannya apa? Kalau BTB-nya warna hijau, gimana, Pak? Oke, BTB itu trayeknya warna apa? Trayeknya berapa? Kuning Angkanya. sama biru. Angkanya, itu warnanya. 6 sampai 7,6. 6 berapa? 6,0. 6,0 sampai 7,6. Ya, Pak. Warnanya? Kuning biru. Kuning biru. Kuning biru. Hasil kamu apa? Hijau, Hasilnya Pak. misalnya, hijau. Berarti hijau itu warna yang mana? Ada nggak di dalam trayek warnanya ini? Ada nggak di sini warna hijau? Ada, Pak. Di tengah-tengah. Kalau tidak ada, maka garis bilangannya adalah tarik semuanya. Di tengah-tengah. Jadi nanti kalau dia hijau, maka garis bilangannya kita ambil 6,0 sampai 7,6. Jadi ini kita kotakin gini. Jadi garis bilangannya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tapi di dalam. Paham? Nah? Ya, Pak. Nah, kalau dia kuning kan berarti 6,0 itu ke kiri kan? Kalau dia biru, 7,6 itu ke kanan. Tapi kalau ada warna lain, selain warna dari trayeknya ini, selain kiri ke kanan, misalnya warna lainnya kan hijau, itu kan warna lain.
Maka kesimpulannya itu ya dari kiri sampai kanan aja. Maka kita tarik dari 6,0 sampai 7,6. Misalnya lo ya. Nih. Jadi inilah kesimpulan 1. Nah, kita kan mempunyai 3 indikator. Selain BTB kita punya MM, satu lagi PP kan. Nah, kamu lihatlah MM dan PP. Nah, mana nanti daerah yang 3 kali kena, itulah kesimpulannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak.